Halo, halo, geng. Welcome. Aduh, sorry telat, geng. Sorry lama banget. Aku baru pulang kerja ya, geng ya. Let's start the stream. How's your day, geng? Bejir. Smiling for the sky. Mana cewek gua nomornya? Ada. Never had a chance. Cari best angle dulu, best angle. Close to try to understand. Mana join radio? Ryuji, kau di mana Ryuji? Ish, gak dibalas ya. Ada suaraku nggak sih, geng? Asing. Welcome, welcome. Gotta show your hate. SBB? Halo Miyamar, kamu di mana? Aku di Kungkung Cup. Sama siapa? Kok aku bangun nggak ada kamu di sebelah aku? Ya aku udah di sini sayang. Baru Sama, banget sampai nih. sama siapa? Sama Serjekoy sama tadi siapa? Pak Bos. Siapa? Tinoy. Tinoy. Oh, yang mau Bentar ya, kamu lamar kerja Mem. itu. Hmm? Ya. Mm-mm. Kamu kesana sama siapa? Sama Jekoy. Hmm, oke. Karena Oke deh. di rumah aku gak ada kendaraan. Is Hmm, it okay, Bebe? of course it's not okay. What do you mean? Ya, I'm sorry, Bebe. Karena aku gak tahu harus minta jemput siapa. Dan kebetulan Ser Jekoy ngechat aku. Hmm, Dia nanyain lokasi aku. siapa Sergio? Itu yang anaknya Demplon. Ya udah, Mm-mm. taruh ke sana. Sorry sayang. Ya. Okay, I love you, Bebe. Hmm. Try to halo Rafa, halo Renda Muhammad Nova. Di mana, Pap? Ada apa, Baby Massimo? Apa sih? Namaku Mano, Pap. Jadi mau Iya, lupa, Mano. Pak. Di mana Tidak, kau? tidak. Kenapa, Mano? Di Ada apa? mana? Di depan Tekno. Sedang apa? Sedang bertemu dengan orang. Siapa orangnya? Can I know? Dirimu tahu aku orangnya siapa? Hah?
Dirimu tahu orangnya siapa? Of course, semua orang yang dekat Opa pasti aku tahu. What do you mean by that? I mean, there's a lot of people around you. There's aren't a lot of people around me, Manu. No. Just one question. Hmm. Ini orang she or he? It's a she. Huh. Okay, I know which one. You know which one. You don't know a single damn thing, kiddo. No, I mean like whenever you with family or Kak Sabrina, you're gonna say their name. But yeah, just have fun, Pop. Maybe catch you later. Yeah, I'll catch you later, kiddo. Alright, see you. See you. Kerja, orang tuh ada kerja, sayangku, kakakku, cintaku. My lovely Maimun, my shine, Maimun. Wow, berat sekali ya, tumben. Haha. Ini sebenarnya nggak seberat ini dah. Where's my chain? I need my chain. Jir, Bos, siapa nih? siapa? Tiba-tiba bos nih. Ada yang seru kan? Tadi kita habis nyari ayam di mana? Kalian kerja ayam tadi. Kita samperin cewek kita dulu, guys. Gila, berani-beraninya dijemput sama cowok. Gila. Oh, kamu sama Safi, Kak? I put on the costume. Mengajarkan Safi mencari uang. Sudah ngerampok, Kak. Sudah ngerampok padahal. Cirpet bangsa. Waduh, kenapa nih? Safi omong harus sama pacara Kara. Who the fuck is pacara Kara, bro? Belum ketemu aku tuh. Siapa banyak si koleksi itu? Oh lah Zuazwe. Ini orang nggak diangkat, tumben banget, Cok. Sibuk kali. You have reached an auto. Saya telepon dulu si ini. Oh, jangan. Kita pap terus kayak diem aja terus ngerokok. Nah, yo. Enggak. Berat banget, Cok. What the fuck. Duh, ada ribut sama dirimu, heran. Ya, nggak tahu mereka suka banget ribut sama aku. Loh, where's my phone? Kayaknya disamperin nggak, Yang? Lapar. Mau pingsan saya gara-gara lapar. Itu gimana kabar kalian, geng? Zuazwe. How's your day? Gimana hari Minggu sebelum ada aja hari Senin sekarang ya? Untung gue libur.
Cia. Gimana kesiapan kalian untuk menghadapi hari Senin, geng? Mm, 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 mm. In my life, your word, the same. Malas untuk school walaupun homeschool. Ya sih. Kamu homeschool di rumah atau kayak apa sih? Atau kayak komunitas gitu sih kan? Setahu kan homeschool tuh ada yang kayak homeschool literally homeschool kan, dan ada datang ke tempat kayak les gitu kan. Kamu yang mana Zuazwe? Kalau aku ambil full di rumah. Nah, aku mau nanya deh sekalian. Kalau misalkan homeschool di rumah nih kan, kan kalau jam sekolah tuh rata-rata kayak dari jam 8 sampai jam 2 kan. Nah, itu kalau di rumah tuh tetap segitu apa gimana sih? Aku kadang memikirkan hal-hal yang tidak penting tapi aku kepo gitu. Too good to be mine. Sehari cuma 4 jam doang. Oh, berarti kayak jatuhnya tuh kayak eh les gak sih? Kira tuh kayak di homeschooling terus ngikutin jam sekolah pada 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 awamnya gitu. Jadi kayak di rumah cuma kayak belajar saat di istirahatnya gitu kan. Kira tuh kayak gitu. Pas kayak sore ke malam les bahasa capek gila. Oh, kamu juga suka basket, Zuazwe. Hmm, gila sih tapi keren sih. Keren keren keren. Keren banget gila. Berarti berarti kita CS Zuazwe. CS kita. Aku juga jatuh cinta ya deh. Cinta mati aku sama basket gila. Aku die hard banget fans Lakers abadi aku. Tutor jago sepuh. Enggak, enggak terlalu jago kok. Cuman ya enggak sih, jangan gitu deh ngomongnya deh. Kalau gitu kayak merendah buat meroket. Maksudnya apa ya? Latihan sih sering-sering. Kalau misalkan kamu misalkan kalau kalau saran aku ya, kalau misalkan kamu di posisi nih, kalau misalkan di posisi point guard gitu, kamu ulik nih apa yang bisa diulik dari point guard tuh apa, contoh kayak creative passing, kalau enggak kayak cara ngekontrol orang gitu kan. Kalau aku kan center, kalau aku center tuh aku ngelatih biasanya ngelatih rebound, karena aku posisi S4 kalau nggak 5 kan, posisi big man lah, kalau nggak posisi 3 kadang, cuma kalau misalnya posisi 5
kenapa aku sering kepake itu karena aku tuh kadang suka latihan kayak temanku suruh syuting nih kan, kering. Nah, nanti kita sering-sering liatin bola tuh kemana gitu. Kalau nggak masuk reboundnya gitu loh. Jadi sampai ada suatu saat aku tuh udah hafal nih bola bola kemana mantulnya kalau nggak masuk gitu loh. Iya. Ini kalau 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 orang syuting tuh aku udah tahu gitu bola ini ada satu titik karena sering kita pelatihan masalah kayak gitu. Aku tahu nih bola tuh bakal mantul kemana gitu loh. Jadi aku bisa bergerak duluan ke arah bola daripada orang lain karena aku udah tahu patternnya gitu loh. Sebenarnya kalau misalkan dibilang orang itu orang hal-hal kecil dan mungkin hal-hal bodoh lah. Cuman dengan hal kecil dan hal bodoh yang kata orang-orang tapi itu aku kuasain, jadi plus poin buat akunya. Kalau menurutku kalau di basket tuh nggak di basket sih, rata-rata di olahraga tuh hal kecil tuh bisa jadi hal besar. Itu. Cuman tapi sama emang dulu aku basketaholic banget, Jir. Kayak aku Senin, Selasa, Rabu tuh di SMA kan latihannya. Kamis Jumat tuh Kamis Jumat tuh aku latihan klub. Sabtunya aku latihan selek tuh, selek kayak tim intinya gitu. Terus minggunya aku main di kayak di taman gitu. Bebe jangan gitu, aku lagi kerja. Oh, Jangan kayak gitu, aku lagi kerja nih. Aku baru banget dikasih kunci. kamu kerja sekarang. Ya aku nggak lihat, aku lagi banget nih. You look cute though, Gak, wearing aku that cukup suit. banget turun. Ngerti? Ya, ya. But you like ini tahu kayak nerd yang hot as fuck gitu, you know? Apaan sih? Like a librarian yang damn gitu. Ya nanti aku akan marah-marah tau Bebe. Kalau misalkan ada pelanggan yang Why is it? kurang ajar. Pukul aja gigi, jangan gigit deh. Loh. Ya lu masak sendiri aja monyet, ngapain lu beli di sini kalau lu bisa kalau keburu-keburu kayak gitu. Lapar. Kayak ya. No sayang. Kamu tuh kerja loh, Beb. Ya, Jangan tapi lah. tetap aja aku akan marah-marahin orang-orang yang ngeburu-buruin aku gak suka diburu-buruin. Oh ya? Mm-mm. Kamu gak suka banget sih. Kamu gak pernah komplain kalau keburu-buru? Ya karena kamu pacar aku. Karena kamu dunia aku, kecintaan aku. Sejak kapan? Di hari pertama kali kamu papaku. Ish. Ish. Enggak. Ish. Dari pertama kali. Ish. Dari pertama kali kita ketemu. Nah tuh maksud aku. Sehari 2 kali sih itu mantep banget ya. Aku speechless. Gila banget. Sehari 2 kali itu mantep banget sih sayang. Oke. Bebe aku mau kerja, Bebe aku gak enak sama manajer aku. Udah. Jam berapa aku jemput? Jam gak tahu. 40 menit cukup? Kamu jangan kayak gitu. Kalau kerja aku gak pernah komplain, pernah buru-buruin kamu, aku gak pernah ngasih kamu deadline. Kamu jangan kayak gitu lah. Aku baru pertama kali ini ada kegiatan, kamu gak usah kayak gitu dong. Ya kan itu kamu ke aku, beda warna aku ke kamu. Jangan kayak gitu. Beb. Ya udah aku mau memperlakukan yang sama juga kalau kayak gitu. Go on, silahkan. Ya udah. Aku gak peduli kamu bete, kamu anggap aku gak peduli berarti kalau aku buru-buruin. Sayang, kamu robot sayang.
Masih robot. Masih. Masih robot. Udah enggak. Tadi ngomong apa? Iya kalau gitu sore berarti kalau aku buru-buruan pas kamu terus kamu gak datang aku ngambek terus kamu bete datang ya udah aku gak peduli. Mau gitu caranya. Sayang kamu robot sayang. Udah coach buat khususnya di posisi aku dulu gitu biar aku kerjain satu-satu. Iya emang, cuman ya namanya juga coach kan, kita nggak bisa nge-expect apa yang dia mau. Ya udah, kalau if that what you want just Halo do it. bang, Oi, kenapa bang? bang, itu istrinya bang. Bukan, cewek gua. Kenapa bang? Oh masih cewek belum istri. Mm-mm. Oh, semoga ini ya bang ya, semoga langgeng ya bang ya. Robot nanti dulu. Thank you. Iya, Thank you bang ya. bang ya. Iya. Siapa sih? Siapa? Orang iri sama aku dapet cewek cantik kamu. Iya, ketemu orang jelek mulu pas itu mereka. Tuh, Kamu robot deh. Bebe aku mau kerja. Ya udah. Gue enak ditungguin. Ya udah. Jam 2.15 aku jemput. Apa? Jam 2.15 aku jemput ya. Ini kamu gak ikut kerja di sini, gak boleh kamu kerja kayak gitu, Bebe. Ini kita satu kerjaan. Di kerjaan. Terus Enggak dong, nggak bisa sayang. kamu kerja di sini. Nggak bisa cintaku. Ya udah makanya diburu-buru hari pertama juga. Ya udah. Jam 2.15 I give you time to work dong. Ya udah, aku mau cepet nih. Guys, Yaudah. mau dapat duit. Cium dulu. Bye love. Cium dulu. Baru boleh pergi. Oke, semangat. Aku enggak. Enggak, kamu nggak betah kerjanya, berarti pengen jemput aku. Bye. Bye love. Love you. Yeah, love you more. Love you so much more. Me too. Bye my moon, my shine. Have fun ya. Iya sayang. Karena bagian kita yang nyari duit nih. Banyak diri kacung yang banyak kan diriku hanya penasaran. Loh, kayak kenal Opap bukan sih? Cuman iya tau kan, aku juga awalnya kan mainnya di posisi center kan, kayak literally berapa tahun ya aku main di center, main 6 tahun tuh di center kan, kayak dari SMP gitu kan di center. Terus kayak pas aku kuliah mulai mau aku deket pro tuh, nggak pro sih, semi pro lah bisa dibilangnya, karena kan tinggiku tuh kan nyangkut ya di 184 185 lah, nyangkut di segituan kan, karena bukannya aku nggak bisa ngelawan, nggak. Hah? What the fuck? Lu mobilku. Lu. Wah, ada ini, Cok. Ada cheater nggak sih, geng? Anjir. Ada cheater nih, yakin aku. Nah, terus karena di saat itu kan aku kan dulu kayak bener-bener overweight kan. Bener-bener overweight di kayak sekitar 120-an kilo lah pas aku main center 6 tahun itu. Awan di saat aku masuk ke klub tuh, mau yang semi pro tuh aku disuruh cutting, geng. Disuruh cutting, turunlah aku ke 87-an segitu, 82. Run 80 sampai 87 gitu kan gitu. Nah udah gitu, karena rata-rata lawanku lebih tinggi dan lebih besar di senternya kan, di posisi 5, jadi aku dipindahin ke posisi 3 waktu itu. Nah, rata-rata kan itu harus shooting dan harus bisa dribble gitu kan. Kalau misalkan masalah tabrak-tabrakan dan finishing itu udah gampang lah begitu. Cuman kalau misalkan dribble, jadi
Aku apa sih ini Tuhan? Mati. Aku mati sih ini, geng. Mobil gue itu. Tapi saat itu aku harus kayak bener-bener belajar cara shooting 3 point, kayak dribbling gitu-gitu. Kayak bener-bener aku spend 1 tahun tuh buat nggak fokusin ke situ doang. Dia emang ya yang namanya coach kan nggak bisa minta juga ya. Kalau minta malah didepak kan nanti akhirnya, jadi ya kita terimain aja. Anjir sumpah anjir itu kalau mobil aku kecemplung aja. Wah bete aku sih udahlah. Metroblock aku anjir. Sekarang masih aktif nggak tapi eh belum, belum aktif lagi, bakal nanti mungkin sekitar tahun depan atau akhir tahun ini lah. Karena aku masih ini, Zuazue, aku abis berapa bulan kemarin ya, kayak sekitar bulan Juni atau Juli kemarin tuh aku kena ACL kan. Baru beres operasi itu bulan kemarin tuh bulan apa ya? Bulan Agustus gitu baru operasi. Jadi masih pemulihan, masih recovery. Cuman karena udah ada pekerjaan juga jadi ya nggak bakal terlalu serius lagi, cuma paling main-main di komunitas atau di klub aja, nggak bakal sampai ngejar pro dan gimana lagi. Cuman titik tertinggi aku di basket tuh adalah ditawarin buat ini main di Liga 1 di apa sih namanya itu, Hawks tuh di mana ya, di daerah Kalimantan gitu lah timnya pokoknya, Liga 1 pokoknya. Cuman aku tolak. Anjir, bumper gue hilang cok. Cuman aku tolak karena waktu itu kan ada tawaran kerja juga kan, karena aku berpikir ya milih yang stable income lah daripada basket gitu. Yang notabene kita tahu sendiri kan kalau di Indonesia kalau atlet kan jarang gitu kan, bukan negara tapi jarang. Jadi aku lebih milih kerja yang punya stable income gitu. Kan sebab sebab malah aku main 5M juga awal-awalnya gara-gara itu ACL. Kayak bener-bener ACL tuh kayak ya geng ya, kalian ACL nggak bisa gerak, nggak bisa jalan kaki, itu ribet banget ya, literally bener-bener waktu itu aku sengajain beli beli PC kan ke tim yang mungkin bisa ikut Asian Games lagi nanti gitu loh. Iya bisa kok, kalau misalkan emang kau serius pasti bisa, gak ada yang nggak mungkin. Aku ngejar ngejar basket tuh cuma sekitar berapa ya, 2 3 tahun, 2 tahun tuh udah bisa sampai ke titik itu. Benar-benar serius emang gak balik lagi. Kalau olahraga tuh namanya harus punya komitmen. Kalau kamu kayak angin-anginan dan nggak fokus ya, jangan harap ada hasil yang lebih gitu loh. Karena yang harus kamu sadarin tuh kalau misalkan di basket atau enggak sih, di rata-rata di atlet lah, di dunia atlet itu kan kompetitor kamu tuh banyak gitu. Di saat kamu misalkan udah mulai malas-malasan tapi di luaran sana banyak orang-orang yang berusaha buat ngejar, ya kamu ketinggalan. Kalau di dunia olahraga tuh sangat-sangat gampang sekali buat tergantikan, geng. Di saat kamunya udah mulai-mulai malas, dari situlah kamu kamu akan tergantikan gitu. Jadi good luck aja Zuazway. Bisa kok pasti, nggak ada yang nggak bisa kok. Itu intinya awal-awal aku main 5M juga gara-gara ACL, literally. Cuman diem 24/7 anjir selama 3 bulan main 5M dan lain-lain. Terus kita tapi sangat kecinta ke basket.
Dulu kan aku sebenarnya suka suka main bola lah, rata-rata orang cowok lah suka main bola kan. Cuman emang dari dulu tuh nggak terlalu suka bola, cuman kayak ngikutin FOMO FOMO gitu. Karena kalau ini opiniku aja gitu. Opiniku kalau misalkan bola tuh kayak terlalu mainstream dan jujur ini aku nggak terlalu, aku mungkin aneh, bisa dibilang aneh. Cuma aku nggak terlalu suka nonton bola. Karena menurutku boring aja gitu loh. Kan sedangkan kayak basket gitu kan kayak tektokan gitu kan. Jadi kayak seru aja gitu. Ya walaupun kadang via FOMO juga nonton bola kayak UCL dan lain-lain, tapi tetap aja gitu. Kalau misalkan dikasih dua pilihan, lu nonton basket atau nonton bola, ya aku nonton basket gitu. No hate ke bola, cuman emang lebih milih basket. Kan tuh nggak bisa gitu loh, sesuai kalau misalkan main atau apapun lah yang monoton gitu. Kayak gitu. Kalau kalau contoh main game juga sama. Aku paling nggak suka main game tuh kayak yang RPG gitu loh, yang kayak misi gitu kan, grinding dan lain-lain. Nggak suka. Aku lebih baik kayak yang face pace gitu, kayak Valorant gitu kan, beres main main lagi, beres main main lagi gitu kan. Ya 5M bisa dibilang grinding, cuman kenapa aku nyaman karena bersosialisasinya. Dan banyak aja ininya sih kayak hal-hal nggak terduga gitu. Jadi aku juga nggak bosan gitu loh. Aku orangnya bukan bukan bosenan, cuman nggak suka hal menonton aja. Badminton juga seru cuman. Kalau badminton aku lebih suka mainnya daripada nontonnya. Itu asli geng, ACL tuh ya bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain ya. Bahkan buat mandi pun susah dulu anjir. Harus duduk kan, terus kayak tidur ya, tidur main 5M, terus main 5M anjir. Jadi tuh gitu doang geng. Selama 3 bulan itu. Segabut itu jir. Hidup aku pas ACL. Boring banget. Apanya yang boring? Ya kita belum hari ini belum apa daily gacha, geng. Belum daily gacha hari ini, geng. Jadi maksud gua ini oh emang maksud guanya. Bentar. Ini belum daily gacha, geng. Astaga Tuhan, ini maksud gua kenapa lagi sih? Ini gak sih kayak benci banget? Itu ini 5M aku yang lag gak sih, geng? Sebenarnya teori. Enggak, cowok, emang mouse gua ya. Teori. Sabar Jo. Teori daily gacha. Wah, mouse gua kacau banget. Tuh Acel bukan bulan boring banget pas di rumah terus. Wah, bukan boring lagi anjir kayak beneran mati gaya. Kalian pernah nggak sih? Kalian pernah nggak sih saking nggak ada kerjaannya gitu kayak libur panjang kan? Saking nggak ada kerjaannya nih kalian tuh kayak main HP tuh kayak udah tamat gitu. Lu sakit kenapa lagi deh ku? Brengsek disuruh nyetrika baju gua. Mentang-mentang baju gua kusut, cok. Mentang-mentang baju gua kusut, jir. Iya, kan pernah nggak ada di titik kalian tuh diem di rumah, seakan-akan HP kalian udah tamat gitu, buka YouTube udah dan lain-lain udah gitu. Kayak gitu aku selama 3 bulan literally. Judi terus judi, bukan judi, ini namanya mencari investasi bar. Lu tuh
Investasi Bar, itu investasi. Waktu COVID sih ya kan. Kayak literally udah nggak tahu sih. Sekarang disuruh jadi tukang somai gua. Brengsek. Nggak usah lah. Lu tahu nggak kemarin keluarga gua tuh semuanya minta duit ke gua udah bukan tulang punggung lagi nih, tulang sebadan-badan, dai. Lu sakit kenapa, Jul? Sakit apa lagi? Lu tumbang lagi. Kayaknya kalau kalau lagi sakit tuh sembuhin dulu sampai full baru main lagi. Welcome, welcome. Ya aku nggak ada minta duit. Ya aku kasih nggak sih? Oh lupa. Aku kasih dah. Halo Winditya, welcome, welcome semuanya. Ya, aku saking seringnya kayak gini udah bestian tuh sama koko-koko sebelah sana tuh. Ya gimana kan cuacanya jelek banget emang yang namanya orang nggak tahu kapan sakit kapan enggak kan. Tapi ya minimal cegah lah deh. Jangan terlalu di-push banget badannya. Kasihan loh badanmu. Aku hanya minta peluk bapak, anjir sedih banget anak gua. Ini anak gua udah tua cuman ini banget ya. Kelingi banget ya. Temenin gua geng, 1500 detik sama dengan berapa detik tuh? 10 menit berapa ini sih? Gua udah bego banget lagi masalah MTK, Cok. 1500 detik berapa menit? 25 menit. Apa nggak ngilu kalau nanti main lagi, Om? Kemarin kan sempet kan kayak main gitu. Bukan sebenarnya satu satu ngilu Zuazue. Cuman kan karena nggak terlalu apa, cuman lebihnya lebih ke ngeri gitu loh dan trauma gitu. Halo Givanka, welcome. Halo Heru. Kayak trauma gitu sih karena kau bayangin ya, kalau tiap aku lay up tuh kalau mau lay up kan pasti kan step kanan step kiri kan. Nah, pas step kanan tuh kayak langsung getar gitu kayak gitu. Nah, di situ kayak tiba-tiba kayak ngeri aja gitu kayak tiba-tiba. Soalnya bener-bener ya waktu itu. Jadi waktu itu tuh kenapa bisa ACL aku ceritain ya. Itu aku udah vakum kan, udah vakum beberapa bulan basket karena pekerjaan lah intinya. Terus ada seleksi buat aku dikirim ke US, ada event kan. Aku ikutan seleksi, masuk ke tim, kayak kan dipilih kan 12 orang. Terus ada 15 orang yang diambil, tiga tuh buat cadangannya lah. Setelah seleksi, udah lama banget kan aku masuk timnya. Dan badan tuh udah kayak ngerasa nggak enak gitu loh, kaki tuh kayak udah ngerasa kaku gitu loh. Udah ngerasa kaku, ini salahnya aku sih. Dan yang dicontoh aku nggak pelemasan. Nggak pelemasan, aku langsung tidurin kan badannya. Besoknya, karena aku lagi semangat-semangatnya main basket, ada yang ngajakin lagi main basket komunitas. Aku main lah di situ. Ingat banget. Itu aku pemanasan udah ekstra kan. Cuman emang kaki itu masih ngerasa nggak enak yang kanan. Pas aku lagi main, dapet steal bola, mau fast break kan. Mau fast break, pas aku mau nge-lay up step kanan, pas step kiri mau lompat, yang kaki kanan tuh kalau yang orang lihat ya, kalau orang lihat tuh jadi kaki aku tuh ngelipet ke paha gitu loh. Jadi kayak bener ngelipet ke paha, terus kalau kalau POV aku, pas aku nge-step tiba-tiba ada suara krek gitu. Keras banget. Dari situ aku langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Jalan-jalan kayak langsung nggak bisa sini papa gitu kan. Anjir, itu sih sedih banget sih. Ternyata akhirnya slot aku yang di mau ke USA itu nggak jadi. Karena aku cedera. Padahal itu berangkatnya itu sebulan setelahnya. Iya anjir, sedih banget, Cok.
awalnya kupikir perfectnya ACL awal mula mau di Pietra. Iya betul. Kalau misalkan nggak ACL nggak bakal ada Mano. Gitu. Terus awalnya aku denial kan. Aku orangnya denial banget, geng. Iya kan? Aku orangnya denial banget, paling aku ya dari kecil paling benci ke rumah sakit. Aku paling kalau sakit tuh paling benci kayak minum obat-obatan tuh nggak pernah. Bukan nggak pernah, pernah, cuman kayak lebih ke nggak mau gitu loh, karena aku pikir ntar juga sembuh gitu gitulah intinya. Jarang banget aku minum obat, jarang. Nah awal-awal aku pikir kan keseleo, geng. Bukan aku ngecek, tapi aku malah bawa ke tukang urut, ya kan? Karena aku mikir masih pengen ngejar slot USA ini. Bisa aku diurut, bisa jalan lagi, geng, ternyata. Cuman gak nyaman. Kaki tuh gak nyaman banget. Kayak jalan, jalan gak bisa. Jalan bisa, cuman kayak gak bisa lama gitu. Langsung, langsung kayak linu buat kayak linu banget. Terus ini sih yang paling lucu. Kalau misalkan aku di kantor kan, WC-nya kan bukan WC duduk kayak di rumah kan. Aku literally harus duduk di toilet jongkok, kalian bayangin, geng. Kalau misalkan mau buang air besar, sorry ya sebelumnya. Cuman kayak gitu. Itu bener-bener nggak bisa ditekuk banget kakinya. Karena aku mulai mulai nggak nyaman kan, kepo lah. Aku akhirnya ke rumah sakit mutusin. Pas aku minta di MRI, di MRI udah di MRI, nunggu seminggu keluar hasilnya. Pas dicek ternyata jadi ada dua. Ya kamu bayangin aja, kamu literally toilet jungkuk kan, toilet jongkok yang nyatu sama sana yang serata sama apa sih, tak keramiknya WC gitu, bawahnya WC, ya benar-benar aku duduk gitu, nggak bisa dijongkokin literally. Udah gitu pas aku liat MRI-nya ternyata ada dua, geng. Satu aku ACL aku putus, sama yang kedua namanya itu apa ya, di meniskus ya, meniskus. Jadi meniskus itu adalah bantalan sendi kalian yang di bawah, di antara sendi itu sobek, yang bawahnya sobek. Itu kan ini udah bukan robek tapi sobek, bener-bener dari atas ke bawah tuh bener-bener udah sobek. Ubinnya gitu, heeh. Kayak literally ini udah bukan robek lagi kan. Kalau robek kayak misalkan masih ada yang nyambung gitu kan. Kalau aku beneran udah sobek si ACL-nya, apa, meniskusnya. Jadi udah nggak bisa diapa-apain. Akhirnya aku dioperasi lah. Itu pertama kali seumur hidup aku dioperasi, jir. Kayak kan kalian nggak tahu ya, cuman yang aku rasain, aku kan cuma lihat ruang operasi kalau nggak di YouTube ya paling di film-film kan. Aku kira tuh nggak bakal segimananya gitu loh. Jujur ini bukan trauma, cuman kayak kaget dan shock aja. Kayak masuk ke ruangan operasi itu semenyeramkan itu, jir. Bukan kayak di drakor-drakor yang kayak yang terang dan gitu gitu. Kayak bener-bener kayak anjir, kayak ini banget ruang operasi, jir. Kau tau gak sih, kayak gak tahu ya, karena aku juga udah kena infus dan setengah nggak sadar. Tapi emang semenyeramkan itu, geng, orang operasi itu pas saat aku waktu itu. Bener-bener kayak anjir, serem banget, cok. Dan kukira, ini gak tahu ya, karena temanku tuh ada yang ACL. Temanku tuh bilang kalau dia tuh operasinya tuh di infusnya tuh setengah badan ke bawah. Jadi dia masih sadar, tapi setengah badan ke bawahnya tuh dia masih udah nggak ada rasa. Dan katanya bener-bener pas dimasukin alatnya ke lutut tuh bener-bener kerasa, anjir. Cuma nggak sakit, tapi kayak kerasa gitu, kayak iri banget, cok. Itu aku awal-awal berpikir gak bakal operasi tau, geng, sumpah. Cuma akhirnya aku kayak ngeberaniin diri kan buat operasi. Kalau aku untungnya aku diinfusnya semuanya, kayak literally sebadan badan, jadi nggak ini. Halo Gwen. Halo, aku mau tanya dong. Hmm? H2 ini menutup dia punya bisnis untuk sementara tuh apakah karena Lamuerte, karena HT? Enggak, kita nggak pernah minta apa-apa. Cuman kan aku baru bangun dan aku tadi nggak ikut pertemuan. Nanti biar Mm-mm. konfirmasi dulu ya. Oke, soalnya mereka tiba-tiba bilang kalau misalnya mereka sementara itu menutup penjualan mereka. Oke, Kita oke. lumayan bingung nih karena harusnya hari ini kita udah ada pemesanan. Ntar kita konfirmasi dulu. Aku konfirmasi dulu ya. Oke. Oke, oke.
Tuh, terus setelah operasi, udah aja. Kira tuh operasi itu bakal kayak gimana ya, cuman kayak literally kayak kamu diinfus, hilang kesadaran, bangun udah beres. Kira tuh kayak yang bakal gimana gitu kan. Terus kalian ini satu hal yang paling aku benci di rumah sakit adalah kan setelah aku operasi itu kan aku berapa hari ya, sekitar 2 sampai 3 hari kan dirawat inap dulu kan. Dirawat inap biar aku stabil dulu kan kondisinya. FYI, aku tuh orangnya gak bisa diem, geng. Kayak bener-bener harus gerak gitu. Kayak ya harus harus gak bisa banget diem gitu orangnya tuh. Nah, aku di rumah sakit kan di rumah sakit kayak cuma tiduran gak bisa ngapa-ngapain, kaki nggak nyaman, waktu tuh. Dan yang aku paling benci adalah apa, di depan kasurku tuh bener-bener ada jam gitu loh. Jadi aku tuh bisa lihat jam tuh kayak lambat banget anjir. Iya, aku petakilan emang orangnya. Iya, kayak di depanku tuh bener-bener jam, literally jam dinding gitu kan, kayak anjir waktu tuh kayak lama banget. Kayak kan pernah nggak sih ngerasa di kasur tuh kayak udah berjam-jam, cuma kayak baru sejam, tai kayak lama banget gitu loh. Dan ini sih yang paling aku benci, aku tuh orangnya orang yang paling suka mandi, ya kan? Orang aku suka banget mandi dan suka banget kebersihan lah intinya. Di saat waktu itu, aku tuh nggak boleh mandi, geng. Literally nggak boleh mandi. Kayak nggak boleh mandi selama 3 hari itu di rumah. Bulan puasa gitu ya sih, benar ya, kayak gitu lah, kayak macam itu. Aku literally nggak boleh mandi, kayak cuman boleh dielap doang. Terus kayak anjing, kayak gatal-gatal gitu loh, kayak nggak kuat gitu loh, makanya kayak makin gak betah kan. Akhirnya aku pulang tuh udah seneng. Dokternya bilang, kamu di rumah jangan mandi ya, tetap aja dielap. Aku bener-bener itu nyampe rumah, duduk sebentar makan, terus bener-bener langsung minta mandi, literally. Karena kan kalau yang di daerah yang lukanya kan operasinya emang dibalutin gitu kan, sama pakai gips namanya. Itu emang nggak kena air, nggak masalah lah. Tapi kayak sisa badan aku kayak bener aku andukin tuh kaki aku yang kena ACL-nya. Udah aku balutin pakai anduk, pakai apapun, pakai baju, baru aku mandi. Kakiku tuh dinaikin ke toilet duduk aku gitu loh. Kayak bener pelan-pelan mandinya gitu. Bener-bener se nggak bisa gitu ke mandi anjir. Akhirnya aku paksain mandi walaupun nggak boleh. Cuman tetap aja yang kaki kanan tuh kan kayak literally diperban, terus kayak dibalutin apa sih namanya yang kayak stretch, apa yang kayak perban oranye gitu yang panjang gitu. Kan itu kan lembab ya, dan nggak bisa, dan nggak kena matahari lah kasarnya gitu, nggak bisa bernafas kulitnya. Jadi literally gatal banget anjir itu, sumpah. Sampai kulitku tuh kering yang kaki kanan tuh. Akhirnya setelah beberapa minggu aku lepas tuh enak banget akhirnya. Cuman tetap masih sakit, nggak bisa dibawa jalan gitu. Itulah ceritaku pas ACL, geng. Kalau misalkan aku nggak ACL, ya bisa dibilang apa ya, ada plus minusnya lah ACL. Ya minusnya aku ya mungkin gak bakal bisa main basket kayak dulu lagi gitu, yang dengan cara aku dulu bermain yang eksplosif tuh udah nggak bisa gitu. Dengan cara tabrak-tabrak orang tuh udah nggak bisa gitu, karena riskan lebih tinggi kan. Cuman ya yang waktu itu aku rasain pas ACL, ya literally aku bisa rehat dari dunia gitu kan. Kayak pekerjaan aku libur gitu selama 3 bulan. Terus juga ya bisa dibilang lahirnya Mano lihat ACL. Ya jadi ada plus minusnya lah. Walaupun gabut tapi ya bersyukur aja lah, geng, intinya. Life lesson lah itu, geng, intinya. Life lesson apa, kalau misalnya kalian olahraga yang berat intensnya, pemanasan lah yang bener, geng. Udah RP-in Jeno, gua aja baru bangun. Gua aja baru bangun angun kan, bangun baba. Baru balik tuh, iya gua baru balik tadi jam 1-an anjir.
Tapi kadang seru tau, balik subuh tuh kayak late late night drive tuh. Aku paling suka late night drive tuh, enak banget, kayak dingin kan, musik tuh kayak anjir, kayak tenang aja gitu sambil ngeport kan. Ini gue baru sampai rumah. Ya, Cong, sabar lah, Cong. Jam berapa? 15 menit lagi kita jemput si Jazlyn, geng. Habis karaokean di jalan. Buset. Cong, menurut lu lagu karaoke yang buat di mobil tuh yang paling enak apa, lagu apa, Cong? Lagu carpool gitu. Kalau kalau menurut kalian gitu. Yang lagu yang paling enak buat kayak teriak-teriak di jalan kosong gitu apa, geng? Kalau aku ya personally Lay Me Down sih. Lay Me Down Sam Smith. Makanya aku suka sama lagu Lay Me Down Sam Smith itu karena itu. Kayak kalian bisa teriak-teriak di jalan gitu kayak seru anjir. Look Out the Heaven tuh yang mana sih? Lupa lagi. Kalau acel berarti di dalam tubuh kita itu ada dimasukin besi. Oh enggak. Kalau itu tuh kalau masukin besi itu kalau itu patah tulang, Zuazwe. ACL tuh kalau meniskus tuh dijahit si ininya. Apa sih si bantalannya itu dijahit. Tapi pakai, aku nggak tahu ya, pokoknya benangnya tuh intinya nggak harus dilepas, intinya bakal bakal nyatu ntar sama si sendinya. Kalau ACL yang lama tuh nanti bakal dicabut intinya. Kalau bakal dicabut, nanti tuh diganti sama otot ini, apa namanya itu? Apa namanya itu? Bukan paha, apa sih, betis. Jadi nanti diambil otot betis kalian, diganti ke ACL gitu. Ini kalau kalian notice nih, banyak orang pemain basket yang apa, yang abis kena ACL tuh nggak bisa lompat tinggi lagi. Nah itu gara-gara si otot betisnya tuh diambil. Nggak semua, cuman ada yang keambil gitu. Kayak gitu, Zuazwe. Otot mata. Jimon acong. Oh, cause you make me feel like itu. Udah aku lupa lagi, tapi aku tahu, Cong, gue, Cong. Atas kawat tulang besi mah Gatot Kaca dong, brengsek. Kayak gitu, Zuazwe. Jadi nggak ada yang dimasukin besi. Intinya kaki kalian tuh nggak bakal merasa yang sama. Jadi kalau kalau kalian lihat kakiku tuh yang kanan tuh lebih kecil daripada yang kiri betisnya. Karena ototnya hilang sebagian. Halo Naura Kirana, welcome. Apalagi, Cong, lagu. Tapi itu apa sih? Out Heaven tuh ini ya. Enzo Gonzalez itu kan kena ACL. Iya ya. Iya makanya kalau misalkan, jadi rata-rata kalau yang ACL tuh yang olahraga intensnya berat kayak main bola, futsal dan lain-lain gitu. Jadi ACL tuh terjadi gara-gara ini loh, gara-gara di saat otot kalian belum siap, kalian paksain gitu. Kayak contohnya gimana ya? Kalau misalkan kalian besi nih, belum kalian panasin, tapi kalian bengkokin gitu, bukannya malah bengkok, tapi patah kan? Nah kayak gitu, kasusnya sama lah, kayak gitu, geng. ACL terjadinya karena itu. Makanya kalau kalau orang-orang kan bilang kalau coach biasanya kan bawel kan, kayak coach pelatih gitu kan, kayak
Pemanasan yang benar bla 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 bla. Tapi emang harus pemanasan yang bener, geng. Cuci uangnya gagal nanti teh. Enggak lah, nggak bakal, cowok. Tangan gue wangi, cowok. Gacha dulu, gacha, gacha, gacha. Sekali, sekali, sekali. Dor, dor. Apa sih? Aku harus ganti baju kan? Biar biar kasihnya nggak setrika mulu, jir. Sekalian nih, nyari baju deh. Sama baju-baju yang kemarin tuh belum aku save, jir, lupa. Halo, lontong balap welcome. Mana sih? Ntar baju yang kemarin dulu dah. Mana ya baju kemarin ya? Ini bagus gak sih, geng? Apa enggak sih? Iya bagus nih. Enggak deh. Terlalu gombrang. Nah, ini satu. Rokok gua masih nyangkut ya. Ini ya kalau mano beneran ini ya. Di lemari dia tuh cuma ada 4 celana dan baru banyak baju, jir. Kan celana dia cuma ini doang. Halo, Cepi. Bukan yang ini gak sih? Bukan kan? Ini gak sih? Bukan deh. Loh, mana, jir? Loh, hilang. Yang kemarin yang tadi itu, iya kah? Emang kemarin ada garisnya ya? Warna kemarin gak ada garisnya, geng. Emang ini? Bukan gak sih? Enggak dulu, dulu kemarin rapi layarnya. Ini kah? Masa sih? Ini? Iya kah? Enggak tahu. Bukan gak sih? Sikatku tuh nggak ada garisnya. Nah, ini. Ini kan. Berapa sih kemarin chainnya aku tuh?
Kenapa suruh ini iya lagi. Gue zaman kita yang ini geng. Yang tadi aja nggak sih? Yang nah. I know someday. Tapi tangannya kayak terlalu ngatung gitu nggak sih, geng? Apa bagus? Kayak tangannya tuh kayak terlalu ngatung gitu loh. Halo, Mami. Halo, Lili. Kamu kemana saja, Lili? Anakku yang hilang. Satu-satunya anak wanitaku, ya nggak sih? Kan anakku tuh Safi, Fedor, Bokoy, kamu, iya. Anak wanitaku satu-satunya nih. Bapak tolong nikah, aku mau punya adik. Kamu punya adik? Sabar loh. Ini aja sama yang sekarang belum dapat restunya sayangku, anakku. Ini masih 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 apa? Masih melawan restu aku. Gue ajak khobah tadi bareng Ontikara. Seneng banget kayaknya kalau lihat orang khobah ya. Iya 12 ya Bapak, yes yes. Gila 12 kamu mau ngapain? Mau buat tim futsal kita? Nah cepet. Aku tahu aku harus apa. Bentar, geng. Nih gua ih, kemarin Kara nusuk cewek gua. Gue siksa cowoknya nih. Bentar, geng. Bawa kursi gua. Dia. Iya, hoba-hoba dia juga. Coba, tapi udah nggak bisa, tapi sekarang udah bisa ngomong ya. Itu coba keluarga anak Bratva. Ya terus, aku pun tidak peduli. Mau dia anak presiden kek. Berani-berani kedeketin adik gue udah beda urusan itu, Kak. Nah, biarin lah, bodo amat. Bodo amat. Gua bawa cowoknya ke satu tempat, gue siksa. Kita lihat aja, geng. Jika di satu saat nanti cowoknya bilang ke Kara kalau dia ini diinterogasi sama aku, wah, berarti di mataku dia jelek, berarti mentalnya, geng. Makin kupersulit dia. Tengok aja. Ini bukan balas dendam, geng. Soalnya biasanya yang deket Kara ini pasti lewat aku dulu awal-awal. Semuanya. Cuman karena yang kita tahu aku sedang renggang sama Kara. Jadi
Caranya kayak gini. Jadi udah lebih deket duluan kan. Bisa nggak stop bikin gue jantungan tiap hari? Jantungan kenapa sih kakak? Nggak bakal gue bunuh. Nggak bakal, hampir mati doang paling. Kalau mau masuk keluarga Pietra tuh mentalnya harus kuat, geng. Kalau nanti dia diapa-apain sama aku, dilapor Kara, berarti mentalnya udah nggak kuat, nggak masuk berarti. Nggak matiin siapa? Kagak Zul, kagak dimatiin. Cari spot dulu gak? Cari spot gak sih, geng, yang kira-kira bagus gitu buat ini. Gue dikasih surat gak? Gue nggak kesel. Sampai denger nih ke kuping gua, nih cowok bilang, aku tadi sama abangmu diapa-apain. Wah udah berarti gue persulit, gue suruh ngebelah gunung dulu baru boleh sama Kara dah. Bodo amat. Siapa yang ganti radio gua nih, brengsek banget nih. Mano tuh bos? Bos? Iya ya. Bos, ini aku mau nanya. Tadi H2 disuruh kita nutup bisnis buat sementara nggak, bos? Kenapa? H2 disuruh kita buat nutup bisnis sementara nggak, bos? Nutup bisnis, maksudnya nutup bisnis sementara? Soalnya aku dapat laporan dari si Nexus. Katanya H2 ini untuk sementara tidak menerima bisnis dulu katanya, bos. Itu suruhan kita Nggak apa ada. bukan? Nggak ada ya? Oke. Nggak ada. You have reached an auto. Oh, berarti kalau misalkan mau nyiksa orang, bajunya ganti, geng. Jangan baju pembaik, baju penjahat kita. Ganti dulu. Sabar. Aku minta katana lo nggak sulit. Iya emang nggak sulit tapi mahal, kak. Jujur. Aku gacha udah hampir 30 juta nih, masih nggak dapet, masih bilang nggak susah kayak gitu. Mana si Kara? Lama banget ngebales chat gue. Gue harus gue ini sih, harus gue yang datang ya. Harus gue yang buat tempatnya. Berat banget di sini sumpah. Dikata beli aja ke orang, ya iya, orangnya kagak ada yang jual katananya, masalahnya gimana mau nyarinya. Jangan kayak gini, terlalu ini gak sih? Baju rap, yo ini aja nih, sabar. Yang mana ya? Kita cari baju yang intimidasi kan? Ini enggak. Ini terlalu biasa aja. Oh, pakai baju ini jelek kayak gini ya? Ini aja lah.
jangan ding. Patah-patah banget, Cok. Kenapa nih? Ntar cari baju yang intimidasi dulu bentar. Ini kayak Dilan tadi. Gue buang gak sih itu? Nyebelin banget gue liatnya, benci sendiri juga. Ini sih, yang intimidasi dulu. Sebenarnya kalau aku di stopin terus ditanya-tanya identitas, terus ditanya marga, terus aku sebut, ya bilang aja keluarga Pietra. Nggak usah kasih siapa Pietra, Mano gitu. Oh, aku tahu nih. Tempatnya di Garmer aja lah. Coba orang aring brengsek. Jangan lah. Orang aring banget, Kak. Wah, anjir berat banget, coy. Gelap banget ya tumben. Gak tahu kenapa nih. Geng. Sorry, ini mah gelap banget, geng. Terus harus ku atur lagi nih. Oh, di sini aja deh. Di sini terang gak sih? Bentar. Kok di live gue patah-patah ya gitu ya? Contohnya kalau Mano bisa, Kapo bisa, Mano aja. Kan yang Pietra Mano bukan Kapo. Sebenarnya mana yang bawa preparean banyak ya kan, kakak kan Crimson kakak, ya wajar tuh. Gue udah selama itu nggak telepon sama adik gue tercinta aja. Abang tunggu di Garmer lantai 4, 10 menit abang tunggu. Ini Kita kasih culture shock dulu, geng. Kan kalau misalkan udah kita giniin tapi cowoknya masih maju dan ingin berhubungan masih bro, berarti kan dia kuat mentalnya, geng. Ya nggak sih? Halo Iva Aldirus. Siapa sih? Alidrus. Kita tengok aja.
Lama nih. Kita ngechat jam berapa tadi, geng? Jam oh baru 2 menit. Nggak sabaran emang gue orangnya. Iya kan, Kak? Gila. Lantai 4 brengsek. Matikan dulu ya, geng. Bego apa gimana sih? Ini lantai 4 kan? Jangan buat gue malu nih, Mano nih. Ini 4 kan? Nggak salah kan? Benar kan? Kok gue miring gini sih? Ngerokok nggak sih? Ngerokok nggak sih? Ngerokok. Biarin dulu. Oh, gini aja. Mana katanya udah di sini. Brengsek. Mati teman gua. Bang, Hmm. kenalin temen aku. Halo Bang, Siapa namanya? Iya. nama aku Relim, temennya Siapa? Ara. Siapa? Relim, Raylin. iya Relim, Raylin. Lim. Raylin. Lim. Mm-mm. Susah banget namanya, heran gua. Udah kenal berapa lama kalian? Kurang lebih 3 hari. 3 hari. Betul. Terus Pertemuan pertama kita itu di rumah nggak ada Sinisha. yang nanya. Terus tujuannya apa? Lain ke abang. Hah? Ya kenal aja supaya abang tahu juga teman kata yang mana. Tumben nih kenalin temen kamu. Ya perasaan semua temanku kenalin. Semuanya kah? Iya kan karena temanku juga sedikit. Seingatku yang dikenalin ke abang cuma orang-orang yang mau dekat sama kamu. Iya, dia juga mau deket ke aku. Oh iya, bener kan Raylin? Betul Bang. Dekat dalam maksud apa? Gimana Bang? Dekat dalam maksud apa? Ingin mengenal lebih jauh tentang Kara. Ingin mengenal lebih jauh. Untuk apa? Untuk sebagai pasangannya Kara. Pasangan. Pasangan ya. Emang apa yang kau suka dari Kara? Dia orangnya sangat dingin, cuek. Tidak dimiliki wanita-wanita lain. Tidak dimiliki wanita-wanita yang lain. Sifatnya maksudnya. Betul. Iya, sifatnya dia. Kara, itu mobilmu kan? Iya, Raylin, dirimu sibuk tidak Raylin? Tidak. Tidak kan? Kamu memiliki banyak waktu kan? Betul. Mari ikut denganku. Pinjam sebentar Kara ya. Boleh. Kamu ini. untuk apa bang? Sudah diam, sampai protes. Jangan sampai melakukan hal bodoh. Ku kembalikan dengan utuh, tenang saja dekku. Cia. Kau memiliki keluarga kah di sini? Gimana Bang? Kau memiliki keluarga kah di sini? Diriku memiliki seorang keluarga.
Seorang, keluarga. Iya. Siapa? Lexi, adik kandungku. Anak Bratva. Betul. Hmm. Tapi diriku bukan bagian dari Bratva. Terus dirimu bekerja apa di sini? Aku kerja serabutan. Diriku kadang bertani, recycle, atau ayam. Itu cukup untuk menghidupimu kah? Untuk mencukupi diriku sangat cukup, Bang. Lalu? Ya, niatnya ingin kerja yang lain. Untuk kedepannya itu sebagai tabungan. Untuk Tara juga ke depan. Wes, kelok. Gua banget nih cowok nih. Suka gua nih. Kau kenapa tidak ikut bersama Klexi ke Bratva? Kalau untuk Bratva, kemarin sudah ada invitation dari Klexi, tapi diriku belum mengiyakan. Boleh aku tahu alasannya? Mungkin diriku sudah terlalu lelah untuk di jalan seperti itu. Lelah? Memang kau memiliki background Betul. apa? Lelah dengan dunia itu. Nah, itu masa lalu, Bang. Jadi sebelum diriku dipanggil Klexi ke kota sini, diriku menjalankan beberapa bisnis. Bisnis ya? Apa kalau kau Betul. boleh tahu? Nah, seperti pasar gelap atau yang disebutnya black market, Bang. Dan Black apabila market? ada, betul, Dalam apa? Black market bagian apa? perakitan senjata. Sama seperti diriku ya. Emang merakit senjata juga kah? Dulu sebelum diriku ke sini. Oh, Sebentar ya. iya, Ini Bang. ada hal yang harus kau obrolkan dengan dirimu. Bisa maju? Bisa, Bang. Gimana cara makinnya, geng? So, Relim. Relim siapa Iya, dirimu? Bang. Relim apa? Relim Black. Relim Black? Iya, Bang. Apa hubunganmu dengan Angga Black? Adakah? Aku anak angkatnya Papi Angga. Papi Angga. Iya. Berarti kau sangat dekat ya dengan Bratva? Gimana, Bang? Berarti kau sangat dekat ya dengan Bratva? Kasih ingatku. Dibilang sangat dekat. Iya, untuk beberapa anggota Bratva seperti Veron juga adikku. Jadi Bratva. Karena seingatku, Angga ini dekat dengan Bara kan? Kau Tidak kenal tahu Bara kalau tidak? untuk itu. Tidak. Begini, Relim Black. Kara adalah adik satu-satunya wanita. Dan dia adik bungsu yang sangat-sangat kusayangi. Apapun yang Bang. terjadi, diam, aku belum selesai ngomong, brengsek. Apapun yang terjadi ke depannya kepada Kara, apalagi kalau terjadi itu hal buruk, diriku tidak akan tinggal diam. Diriku sudah menjaga Kara sebisa dan sekuatnya. Dari mulai keselamatannya, kelayakan dia hidup, dari bahaya, dan dari pria-pria di luaran sana yang memiliki otak busuk, yang hanya memikirkan wanita sebagai alat atau sebagai alat pemuas nafsu mereka. Percayalah, jika kau memiliki pikiran seperti itu kepada adikku tersayang Kara von Candy Pietra, aku tidak akan membunuhmu, Relim. Tapi akan kupastikan kau akan lenyap dari dunia ini. Aku pastikan tidak akan ada orang yang mengingat satu pun pernah ada kau di dunia ini. Iya, Bang.
Aku tidak pernah melarang karena mendekati siapapun, Relim. Tidak pernah sekalipun. Tapi ini cuma salah satu langkah diriku untuk menjaga adik kesayanganku. Aku tidak akan ngapa-ngapain kepada dirimu. Tidak. Mungkin akan. Yang menentukan adalah dirimu, Relim. Yang menentukan kau Iya, akan Bang. ada di dunia ini atau tidak, balik lagi kepada dirimu. Apa yang akan kau lakukan kepada Kara itu. Jika kau macam-macam ke adikku tersayang, bahkan sekecil membuat dia menangis, bahkan satu tetes air mata dia akan kubalas dengan satu ember darahmu, Relim. Iya, Bang. Pertanyaan selanjutnya. Kau tahu apa tentang keluargaku? Tidak tahu apa-apa, Bang. Tidak tahu apa-apa. Iya, diriku kemarin hanya berkenal dengan Bulls. Bulls, itu papiku Betul. brengsek. Kau Itu memanggil papiku dengan nama. Bahkan diriku Tidak. aja, abangnya Kara memanggil papi. Kau dengan gampang tidak manggil seperti itu, Bang. Itu Bulls itu temanku di masa lalu, Bang. Lalu apakah kau peduli? Di luaran Tidak. di sana itu temanmu brengsek. Tapi di sini beda cerita, Relim. Bang, boleh request tidak, Bang? Sebelah kiri saja, Bang. What fucking Aduh. respect to my dead name, stupid. Iya, Bang. To never fuck around with Pietra. Or you gonna know what's gonna happen to you. Iya. Aduh, takut, Bang. From now on, call Bulls or Papi Bulls with a proper calling name, stupid. Iya, iya, Bang. Iya, Bang. I don't give a fuck. Itu temanmu, oke? Siapamu, oke? Tapi kau ingin mendekati Kara yang notabene-nya anaknya Papi Bulls, so put fucking respect. Paham? Iya, Bang. Paham, Bang. Oke. Next question. Apa yang kau ketahui tentang diriku, Relim? Iya, ya. Tidak tahu apa-apa, Bang. Tidak tahu apa-apa. Iya, yang Memang diriku hanya tahu dirimu abangnya Kara. namanya koleksi siapamu tadi? Adikmu? Adikku. Kau tidak pernah cerita koleksi emangnya? Kalau aku sudah memperkenalkan koleksi kepada Kara, tapi kalau koleksi tidak pernah bercerita tentang apa-apa. Kau pernah nyebut namaku di depan koleksi? Tidak. Aku pun baru tahu nama abang saat abang telepon dengan Kara tadi. Siapa tadi namaku? Abang Mano. Oke. Begini, Relim. Bagaimana ngomongnya? Yang harus kau ketahui, diriku bukan orang yang baik, Relim. Dan diriku tidak akan pernah menjadi orang baik. Siapapun di luaran sana yang kau kenal sebagai penjahat, psikopat, atau apapun, mereka masih di bawah diriku, Relim. I can do anything I want if I want to. I can get whatever I want if I want to. So, kalau diriku mau kau mati pun, it's an easy things to do, Relim. Just with one phone call, and you're gonna be gone from this world. Begini, Relim. Di luar sana banyak cowok yang ingin dekat sekali sama Kara. Not even one, two,
more than that. Cuman ingin aku tanyakan satu hal. Apa yang harus ku apresiasi atau nilai lebih yang kau miliki di luar sana tapi tidak dimiliki oleh cowok-cowok di luar sana? Diriku bisa memberi semua waktu kepada Kara, Bang. Menemani Kara kemanapun. Menemaninya, Bang, kemanapun yang dia inginkan. Hei brengsek, hidup bukan tentang waktu dan waktu, brengsek. Hidup juga bukan tentang sayang dan sayang. Emang kau pikir Kara hidup sampai titik sekarang, hidup dengan layak, semuanya cuma karena sayang? Apa? Waktu. It's a fucking bullshit, you know? Apa hal lebih yang kau bisa berikan? Semua orang juga punya waktu, Rilim. Semua orang juga sayang sama Kara. Dan aku yakin, sayangnya diriku juga tidak akan pernah. Sayangmu tidak akan pernah lebih dari sayangku kepada Kara. Percayalah itu. So, apa? Hal apa? Bisa menjaga Kara, Bang. Menjaga? Kau bodyguardnya, brengsek. Tidak, Bang. Kau mau jadi lelakinya atau bodyguard ya? Bodyguard tinggal aku bayar juga banyak orang yang mau di seluruh sana, brengsek. Pasangannya, Bang. Lalu? Apa? Berikan aku satu alasan untuk menerima dirimu untuk mendekati adikku tercinta, Kara Von Candy Pietra. Mungkin diriku tidak bisa seperti dirimu, Bang, memberi apapun yang Kara inginkan. Tapi percayalah, Abang Mano, untuk Kara apapun akan kupastikan iya. Simple sebenarnya, Rilim. Simple. That's a simple thing sebenarnya. Ada hal yang bakal kusampaikan. Hanya akan kubocorkan kepada dirimu, Rilim. Aku tidak minta lebih. Aku tidak meminta apapun kepada dirimu. Aku hanya minta beberapa hal. 1. Jagalah Kara, adikku, sebagaimana aku menjaga dia. Paham? Paham, Bang. 2. Pastikan Kara tidak pernah kekurangan apapun. Karena seumur hidup Kara, dia tidak pernah merasakan kekurangan apapun, Rilim. It's not all about money. No. Iya, Bang. Kan maksudku? Paham. Yang ketiga, semuanya yang ada di hidupku itu milikku, Rilim. Termasuk Kara. Bukannya aku menganggap Kara sebagai barang, tidak. Tapi aku sudah menganggap dia itu milikku sepenuhnya. Dan aku tidak suka apa yang kepemilikanku rusak ataupun lecet, Rilim. Iya, Bang. Jadi, aku tidak mau sampai melihat Kara kenapa-napa. Even kalau ada satu goresan pun, kan ku balas dengan satu tebasan pisau di tenggorokanmu, brengsek. Iya, Bang. Percayalah, Rilim. Aku udah ngebunuh banyak orang, Rilim. Dan aku tidak ragu untuk menambah satu korban. Walaupun mungkin itu akan menjadi dirimu, aku tidak akan pernah ragu. Dan satu hal,
Aku paling benci sama namanya stupid things. Orang yang melakukan hal bodoh menurutku layak untuk dihukum. Dan aku tidak pernah pandang bulu, Relin. Mau itu adikku, kakakku, bahkan Kara sekalipun. Jadi, aku tidak akan pernah ragu. Yang notabene kau belum menjadi keluarga. Ya, aku tidak akan pernah ragu sekalipun. Aku tidak pernah takut. Orang-orang di belakangmu siapa? Walaupun kau anak presiden, kayak anak dewa sekalipun, aku tidak pernah takut. Bring it on, Relin. Dan Iya satu hal bang. lagi, congratulations, kau sudah kuanggap. This is not a fucking finish line. This is starting line, Relin. Iya bang. Kau dekati Kara, kau sayangi Kara, kau jaga Kara ke depan deh. Sampai titik darah kehabisan bang, akan ku jaga Kara. Ya, whatever sih, Relin. Semua orang bisa berkata apapun. Aku juga bisa berkata kalau aku Tuhan, aku bisa. Tapi cuma aksi yang bisa membuktikan. Aku tidak akan pernah percaya dengan omongan-omongan manis bullshitmu itu. Cuman yang aku minta buktikan apa yang kau omongkan, apa itu berapa tidak. Paham, brengsek? Paham bang. Oke, kalau gitu. Let's go. Di mana? Oh, masih di sini? Ya udah. Kuantarkan lelakimu ini kembali. Kamu apain dia? Kau apa? Tanyakan aja sendiri. Aku tidak diapa-apain. Ya, kau tanya sendiri. Hey brengsek Relim. Mulutmu. Relim. Iya bang. Kau tadi diapakan sama diriku? Tidak diapa-apakan bang. Si? Kamu dengar Ini sendiri anak. kan? Ya. Anak menunggumu di sini. Ya udah, kau kesana bentar ya. Halo sayang. Bebe. Telepon sama siapa kamu? Sama adikku. Aku tadi, nanti aku ceritain deh ya. Apa yang terjadi. Adikmu siapa? Kara. Kenapa? Nanti aku ceritain, oke? Nanti aku jemput, boleh? Kenapa harus nanti? Boleh. Kenapa harus nanti? Kau di mana sekarang? Di tempat kerja. Ya udah, aku kesana, oke? Biar ceritakan nanti ke petani. Cia. Gini Relim. Iya bang Mano. Kasihan kok gak tega aja. Akan ku terima jika kau ingin mendekati Kara. Tapi apapun yang aku sebutkan tadi, tancapkan di otak-otak kecilmu itu sebaik-baik mungkin. Pasti bang. Karena aku tidak main-main Akan ku ingat. itu. Oke. Untuk kedepannya kau akan menjadi dalam pantauanku, Relim. Baik bang. Dan mungkin di saat menurutku kau sudah layak, nanti kita bicara lagi, oke? Oke bang. Aduh, nge-frame anjing. Ya kan? Lihat. Utuh, tidak tergores satu apapun. Aman kan? Aduh, nge-lag cok. Kenapa lagi ini? 2 rekah. Ah, Apa itu anjir. benar? Kenapa?
Aku dengar dirimu ditusuk oleh Jeno, apakah itu benar? Iya, itu bener. Reasonnya apa? Sebentar, kasih aku 10 menit. Enggak anjing. Kleh gue kenapa lagi, Cok? Tuhan, capek banget. Najis. Anjir lah.